Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Di sini saya akan menceritakan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rasul rajin beribadah kepada Allah. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh Rasul yang selalu rajin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sifat sidik yang artinya jujur. Rasul orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Sebagai umatnya, kita harus senantiasa berperilaku jujur. 3. Sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Rasul orang yang dapat dipercaya dalam memegang amanah. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita harus selalu berbuat amanah kepada setiap orang. 4. Sifat fatona yang artinya cerdas. Rasul orang yang cerdas sebagai umatnya, maka kita harus menjadi orang yang pandai. Kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu keduniawian. Dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya pun harus didasarkan ilmu. Yang kelima, sifat tablik yang artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. Sebagai umatnya, kita pun harus bisa menyampaikan kebenaran walaupun dirasakan pahit. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Meilani dari kelas 8I. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, surat 21. Salah satu nikmat besar kepada Allah manusia adalah diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Dan siapakah itu Muhammad? Dan Allah memperkenalkan lewat dengan firman-Nya. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Quran Surat At-Taubah ayat 9, 128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abu Hermawan dari kelas 8A. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi. Al-Kisah, di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, seorang pengemis Yahudi buta. Hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan mendekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuapinya makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walau pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Muhammad SAW melakukannya setiap hari hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepadanya. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah. Bilal bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah pun menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah Anda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum ayah Anda lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu.
Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang biasa." Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan dia memegang dan tidak susah mulut itu mengunyahnya. Orang yang biasa mendatangi itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalat Tajila Syifa dari kelas 8G. Di sini saya akan melakukan khutbah dengan tema meneladani sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung banyaknya. Kalian sudah tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul memiliki sifat yang dijadikan teladan bagi umatnya. Selain sifat wajib yang dimiliki para Rasul, juga ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Adapun secara rinci sifat-sifat tersebut adalah: 1. Sifat wajib. Sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik, artinya benar, berkata benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tablik, artinya menyampaikan. 4. Fotonah, yang artinya cerdas. Lalu kedua, sifat mustahil. Adapun sifat mustahil bagi Rasul yaitu 1. Kazib, artinya dusta. 2. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. 4. Baladoh, artinya bodoh. 3. Sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para Rasul adalah aradul basyariyah, yang bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba Allah yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.